di atas pemahaman ahlus salaful ummah dan mengakui meyakini Allah di langit. Karena itu, kenapa kita yang bertauhidnya satu, punya dua? Pertama, percaya kepada Allah ada. Yang kedua, percaya Allah di atas. Jangan dibantah. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orangnya itu. Siapa itu? Korobang Abdul Somad itu mengatakan. Jangan belajar dengan dia. Orang yang menyamakan Allah dengan manusia. Macam mana Allah duduk di atas arasy, macam Ustaz Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir, bertentangan dengan dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Dari sinilah lahirnya di atas pemahaman ahlus salaful ummah dan mengakui meyakini Allah di langit. Beriman kepada ayat itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka sebagian ulama mentakwil, maka kalangan salaf itu dua. Satu mentafwid, serahkan sama Allah. Yang satu lagi mentakwil. Apa makna Allah duduk di atas arasy? Allah berkuasa. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah. Pakai gelar ustaz atas nama agama, akan tapi mereka merusak agama. Ini yang membahayakan dan itu yang paling ditakuti Nabi. Jamaah tabligh, jamaah tabaligh firqah dhallah. Apalagi tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Saya pengen tahu modelnya orang itu. Penyeru kayaknya ustadz, bicara tentang pemikiran Islam, bicara tentang Islam, tapi ternyata menyeru kepada neraka jahanam. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Mereka berbicara tentang kebenaran seolah-olah, akan tapi ternyata mereka bukan orang yang benar. Ulama tapi tidak tulus, tidak baik. Setelah datang kejelekan akan datang kebaikan. Maka setelah fitnah besar itu nanti muncul setelah itu kebaikan, yaitu apa? Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di saat di mimbar-mimbar waktu itu diupayakan, jadi memang ada fitnah. Fitnah dari kaum Khawarij dan fitnah yang membenci ahli bait Nabi, fitnah yang membenci sahabat Nabi. Ini fitnah kelompok zaman itu. Fitnah yang membenci ahli bait Nabi. Sampai Sayyidina Imam Ali dilaknat di mimbar-mimbar. Jangan dikatakan itu ahli sunnah, ya itu fitnah yang dihembuskan. Itu adalah penguasa. Kemudian muncullah Umar bin Abdul Aziz, keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, menghentikan fitnah itu semuanya. Sehingga menjadikan negeri waktu itu tenang, tapi masih ada ya sisa-sisa tadi, sisa-sisa pemikiran-pemikiran yang salah masih ada pada zaman itu. Kemudian fahal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah setelah kebaikan itu ada kejahatan? Qala na'am, ada. Du'atun ala abwabi jahannam, du'atun ala abwabi jahannam. Nah ini artinya itu sampai zaman ini itu. Ini yang terakhir ini, setelah masa itu akan ada muncul kejahatan-kejahatan, tapi bentuknya adalah du'atun, penyeru kebaikan, doa, juru dakwah, ustaz. Allah ala abwabi jahannam, menyeru kepada pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha, kalau ada orang ikuti mereka ini, qadhafuhu fiha, maka akan masuk ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, saya pengen tahu modelnya orang itu. Penyeru kayaknya ustadz, bicara tentang pemikiran Islam, bicara tentang Islam, tapi ternyata menyeru kepada neraka jahanam. Hum min jaldatina, Nabi mengatakan itu sama kayak kita begini modelnya. Serem banget. Kalau zamannya pakai kopiah ya pakai kopiah, mungkin pakai gamis begini, mungkin pakai baju koko. Min jaldatina, dari kaum kita, dari bangsa kita. Yatakallamuna bi alsinatina, lesannya sama dengan kita. Kita ini kaum muslimin sama, pakai gelar ustadz atas nama agama, akan tapi mereka merusak agama. Ini yang membahayakan dan itu yang paling ditakuti Nabi.
Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat lain, Dajjal itu menyeramkan, mengerikan. Tapi ada yang lebih aku takuti melebihi daripada Dajjal. Siapa? Ulama su. Ulama su. Ulama tapi tidak tulus, tidak baik. Semoga Allah menjauhkan kita dari ulama su. Dan jangan semoga Allah tidak menjadikan anak-anak kita ulama su, dan kita semua dijauhkan dari ulama su. Nah, ini ulama atas nama alim. Mereka berbicara tentang kebenaran seolah-olah, akan tapi ternyata mereka bukan orang yang benar. Bahkan ada pemikiran setelah itu. Lihat, kalau kita baca lanjutannya, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah, in adrakani dzalik, kalau kami ketemu dengan kelompok-kelompok begitu itu. Qala talzamu jama'atal muslimina, kau harus bersama jamaah kaum muslimin. Ini isyarat bahwasanya bersama adanya fitnah itu nanti ada as-sawadul a'zam, kelompok terbesar dari masa ke masa, dan itulah yang hendaknya kita ikuti. Bersama fitnah yang ada pada zaman itu, kaum Khawarij terus berkembang hingga abad ke-1 selesai, abad kedua, abad ketiga, menginjak abad keempat, mulai muncullah ulama-ulama ada pada zaman dari masa sebelumnya, dari zaman sahabat ada, zaman tabi'in ada, zaman tabi'in ada, hingga muncullah ulama-ulama seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, yang beliau membersihkan Islam daripada campuran-campuran atau akidah-akidah yang disusupkan. Maka muncullah akidah ahli sunnati wal jamaah, itu isyarat kepada jamaah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari, pemikirannya diikuti oleh para ulama, dan itu ulama yang tersebar ke penjuru dunia dari barat dan timur. Di dalam madhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka adalah berpegang pada ini. Ada sedikit dari Hambali yang keluar dari ini, dan Hanafi rata-rata adalah ibu Abu Mansur Al-Maturidi. Maliki, Syafi'i rata-rata ikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Makanya kalau kita lihat dari dunia semuanya ini, lihat rata-rata pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini adalah isyarat jamaah yang harus kita ikuti, ahli sunnati wal jamaati yang sesungguhnya. Sawadul a'zam, kata Nabi, kelompok yang besar, ikutilah mereka itu. Mereka itulah talzamu jama'atal muslimina wa imamuhum, ikuti jamaah kaum muslimin dan imam mereka, pemimpin-pemimpin. Fa illam yakun lahum jama'atun, kalau suatu ketika kamu ketemu satu masa yang jamaah itu sudah tidak ada lagi, wala imam enggak ada lagi, qala fa'tazil tilkal firaq, menghindar daripada kelompok-kelompok yang bertikai yang seperti itu, kamu jauh. Wala anta'udda bi asli syajaratin, biarpun kamu itu harus pergi ke sebuah tempat enggak ada beras, enggak ada nasi, enggak ada makanan, sehingga makanmu harus makan pokok-pokok kayu, saking nggak ada makanannya. Hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik, sampai kau mati kau dalam keadaan berpegang pada akidah yang benar. Artinya ini akan ada zaman fitnah ini. Masya Allah, lihat sekarang mulai masuk Indonesia Raya, alhamdulillah, dari masa ke masa, mulai dari Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para aulia, para wali-wali, termasuk menjadi organisasi dakwah namanya Wali 9 Indonesia. Akidah yang masuk di negeri kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati, yang biasa anda dengar dengan ciri khas mereka memahami sifat 20. Sifat Allah bukan hanya 20, sifat Allah banyak sekali, hanya sifat 20 ini adalah beberapa sifat yang perlu dijelaskan. Karena apa? Di situ ada kesalahpahaman sebagian orang memahami sifat tersebut, sifat 20 hakai. Maka di Indonesia biasa, Malaysia, Singapura, Thailand, Patani, semuanya adalah dengan akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Itulah akidah kita. Setelah itu muncul lagi fitnah akidah yang aneh-aneh. Anda harus tetap berpegang akidah nomor 1, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Harus Anda pegangi ini. Itulah keselamatan kita.